nikmat atau kesengsaraan. Nah, tergantung gitu kan. Nah, oke. Kalau tergantung, mari kita bandingkan apa bedanya mati itu dengan tidur. Sama. Iya, oke. Kita buka ayat 42 surah Az-Zumar. Allah ceritakan itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah yang mematikan nyawa. Anfus tadi kan, kullu nafsin dha'iqatul. Ketika Allah ingin matikan itu, ketika Allah ingin tahan ruh itu, di sini imsak tadi itu, wallati lam tamut fi manamiha, yang tidak, itulah orang yang sedang tidur. Kalau Allah tentukan kematian, fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah tahan ruh yang sudah ditetapkan bahwa dia mati. Tapi yang tidak tadi, wa yursilul ukhra, Allah kirimkan ruh yang lainnya ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Idza jaa ajaluhum tadi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari sini kita simpulkan beda antara mati dengan tidur. Itu kalau anak-anak muda sekarang beti itu beda-beda tipis saja. Iya kan? Orang yang mati itu adalah posisi orang yang tidur yang tidak bangun lagi. Mati. Ya kan? Orang yang tidur adalah orang yang mati juga, tapi bisa bangun lagi. Kan gitu kan? Iya. Nah, orang tua kita sering saya kasih tahu. Kita kecil-kecil dulu. Kalau ada saudaramu, temanmu yang sedang tertidur, jangan diganggu itu. Maksudnya apa? Jangan dicoreng-corengin. Kasih areng, kasih apa dulu. Nakal kita kecil-kecil kan? Iya. Nanti ruhnya mau pulang, dia bingung. Iya, tempat dia, rumah dia atau bukan. Ya. Kita dulu ya aja gitu kan. Tapi kalau dia sudah pernah mondok ngaji dengan Ustaz Imam Mawardi, ndak bah katanya, tidak bah. Ndak mungkin ruhnya itu kesasar, ndak mungkin. Wa yas'alunaka, saya ya kan, dan diajari oleh Ustaz Imam Mawardi. Maksudnya begini, kata orang tuanya. Orang yang sedang tidur itu adalah orang yang sedang mendapatkan nikmat. Jangan diganggu. Berarti orang yang mati itu juga nih, jangan diganggu juga. Iya kan, nikmat kan? Nikmat. Ya, nikmat. Nah, sekarang yang dikatakan mati itu apa? Kedokteran mengatakan mati itu adalah, ada 21 definisi. Tidak berfungsinya batang otak, tidak beredarnya, tidak sirkulasi lagi darah kita, berhentinya denyut nadi, apalagi macam-macam, Tapi fokusnya itu batang otak itu. Dokter fokus dari situ. Tidak berfungsinya batang otak, itu orang itu dikatakan mati. Yang katakan batang otak kan di sini. Ya. Apa indikasinya?
Orang itu katanya kalau dia dipukul belakangnya dia langsung mati. Maka tidak boleh kita mukul batang otak di belakang ini. Kalau depan benjol-benjol apa-apa dia, tapi belakang jangan. Langsung tidak bangun lagi dia. Nah, tidak bangun lagi ini berapa lama? Dikatakan mati itu. Berapa lama dia? IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia, pernah dalam satu kongresnya itu memutuskan bahwa mati itu tidak berfungsi batang otak selama 20 jam. Waktu zamannya Pak Kartono Muhammad tahun 95. Saya beberapa anggota ini saya bantah, tidak, saya bilang. Kenapa? Karena saya sudah bertemu dengan orang yang tidak berfungsi batang otaknya lebih dari 20 jam. 26 jam. Hidup lagi. Hidup lagi. Maka saya cari dulu, saya penasaran, saya cari orangnya itu. Ketemu. Saya wawancarai. Kapan terjadi ini proses ini? Seorang minas sholihin, ya, orang Haji Abdul Ghani namanya. Sampai dia meninggal betulan itu tahun 96. Dari 59. Berapa lama itu? Sempat kawin lagi, Rek. Karena istrinya meninggal. Sudah tua, sempat kawin lagi, karena anaknya sudah di mana-mana. Dia cerita sama saya dianggap mati, bukan ini, dianggap mati sama orang jam 2 siang. Misalnya jam 2 siang tadi itu. Di malamnya sudah roba tahlilan, yasinan, sudah kumpul semua. Pak Haji meninggal. Dimakamkan besok pagi jam 4. Berarti berapa jam? 26 jam. Iya kan? 26 jam. Sudah dibawa tuh jenazah. Sudah dimandiin, sudah apa dibawa semua, sudah dapat yang lahatnya sudah siap semua, didekatkan di situ, anaknya 3 orang sudah turun. Ya. Siapa namanya? Namanya ada Usman, ada Ali, apa 3 orang turun di bawah. Turun dah. Sudah turun, begitu mau dibuka kerandanya itu, keranda itu goyang. Goyang, namanya anak-anak muda-muda, kabur semua itu. Kabur, maisan itu. Ada yang ditabrak, patah dia, ada yang jatuh, lari semua. Ada satu kebetulan orangnya gemuk. Dia teriak, jangan lari, jangan lari. Kata yang satu, kamu gemuk, udah bisa lari. Dia lari. Jauh ngintip dari pohon-pohon, kan banyak pohon besar-besar. Ngintip, jadi ngintip, apa yang terjadi ini kan. Diberanikan aja sama yang tua ini. Nah mau lari tidak bisa. Dibukanya duduk hamba Allah ini. Goyang-goyang dia. Sekarang dia dipocong kan. Ini kan banyak kapas gitu. Tangannya terus mau begini tidak bisa karena diikat kan. Diikat semua. Dibuka, dimintalah sini. Ini tidak mati rupanya, hidup, kata yang ngemuk tadi itu. Siapa yang punya baju kain? Biasanya kita kan serempangkan kain baju double gitu kan. Yang cocok kasihkan sama dia. Sendal, ayo pinjamin sendal. Kadang-kadang kan enggak bawa sendal dia. Iya. Dibilangin sama dia. Yang anaknya nunggu-nunggu di bawah. Mana? Enggak tahu dia orang di atas lagi perang. Iya, tar dulu. Tahu-tahu dari anggota keluarga pulang ke rumah. Pulang ke rumah ngasih tahu bahwa Pak Haji hidup lagi. Yang rumahnya dia itu, saya ke sana. Rumah dia, rumah yang ada isi semua pindah. Pindah ke rumah adik yang namanya Imron. Lari semua. Takut. Ya, Pak Haji dia hidup lagi. Pulang, mau diajak jalan apa? Jalan tikus dia, enggak mau kata.
Saya mau jalannya jalan yang biasa dilalui orang. Akhirnya sepanjang jalan ditonton orang. Karena tahun 59 kan mobil belum ada. Jalan kaki. Tonton, tuh hidup lagi, nyirit-nyirit dari rumah-rumah itu. Pulang dia ke rumah. Masuk ke rumah tidak ada orang, kemana? Ngungsi gitu. Pak Haji hidup lagi. Dihidupkan, dikumpulkan lagi. Saya tidak mati sebetulnya. Saya namanya istilahnya mati suri. Ya, dia ada 4 macam mati itu. Ada mati secara medis, ya, kedokteran memutuskan bahwa dia mati. Nanti ada mati secara klinis. Klinis ini koma, orang yang koma itu. Ada mati secara yuridis, diputuskan secara hukum mati. Itu nanti kaitannya dengan warisan, mafqud namanya kalau dalam ilmu kan, orang yang hilang ya. Yang hilang kan diputuskan harus, karena mau bagi waris ini. Nah, satu lagi mati suri. Itu 26 jam. Nah, beberapa tahun yang lalu, ini mungkin tahunnya Mustamin Arsyad namanya, di Makassar. Hafal Quran, doktornya doktor tafsir. Saya yang ngangkatnya menjadi dosen, karena umurnya pulang 43 tahun. Jadi tidak bisa jadi dosen. Ya, saya jadi menteri, saya buat terobosan, lapor sama Ibu Presiden, buat surat khusus pengecualian. Kita perlu dengan orang ini. Diangkatlah jadi dosen. Termasuk siapa? Putoli. Putoli. Jadi masalahnya nanti 2 tahun lagi pensiun, tidak ada urusan kita. Yang penting kita perlu dengan orang ini. Iya kan? Nah, kita angkat dia. Ini pergi haji dia 2013 ya. 2013 yang lalu. Pergi haji sebagai TPIH. Bukan TPHI, TPIH pembimbing. Tinggalnya di Aziziyah. Tinggal di Aziziyah. Salat biasa lewat di Babul Malik. Iya kan? Salat asar, habis salat asar jatuh tergelincir gitu, kena marmer kan, licin, mungkin ada air zam-zam apa-apa, jatuh, berat. Periksa, laporin sama polisi, teman-temannya enggak ada. Teman-temannya yang satu pondokan enggak ada. Periksa polisi, mati ini katanya. Bawa ke kantor masjid, dibawa langsung ke rumah sakit. Rumah sakit Zahir namanya. Dekat Kuliatul Banat, ya, Kuliatul Banat itu di Zahir nama kampungnya. Langsung diperiksa, langsung dimasukkan ke kamar mati. Freezer. Masuk freezer itu selama 8 hari 9 malam. Tradisi di Mekah biasa, kalau orang yang sudah mati masuk ke rumah sakit tidak ada yang ngambil, seminggu paling lama itu dikeluarkan, dimandikan, dikuburkan. Itu biasa, karena gantian kan, tempatnya itu gantian, karena banyak yang meninggal. Nah, dia diambil lah gitu, mau dimandikan. Begitu dikeluarkan dari kamar mayat untuk menuju ke tempat pemandian itu, duduk dia. Kan tidak masuk akal. Dari freezer bisa duduk, mustahil. Kita ayam aja mau digoreng, direndam dulu berapa lama? Iya kan? Iya. Duduk dia. Duduk, dibukalah ikatan tangannya, ininya kan, dari kain itu diikat, duduk dia. Yang dorongnya itu, menurut cerita dia itu, dorongnya itu ada 2 orang perempuan perawat. Itu begitu dorong dia duduk, langsung pingsan dua-duanya itu. Karena tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Dia ngirit, hai, gitu kan, hidup kan. Diambil, panggil dokter spesialis, langsung ditangani, dikasih suntikan, infus, supaya mempercepat proses es tadi itu, ya, salju tadi itu, es yang dingin itu. Diajak ngomong semua dia.
bahasa Arab, memang sekian tahun di Mesir kan, tempatnya di mana, rumah, ingat semua dia. Itu sudah tanggal 2 Zulhijjah. Bayangkan 2 Zulhijjah itu Mekah itu sudah penuh. Orang tidak ada yang keluar lagi dari mana-mana, masuk